Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam Info Kemenang Bumi Serasi. Senin 29 Maret 2021, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-41 MAN 1 Semarang sekaligus Haflah Akhirus Sanah Boarding School Ubul Ilmi. Kita dahulukan untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak keterbatasan kita masih bisa berkegiatan, dan saya terus mengingatkan kepada kita semua, keluarga besar Kementerian Agama, untuk menjadi teladan pelaksanaan protokol kesehatan 5M. Di banyak kesempatan saya menyampaikan, kalau di tempat lain, di kementerian, lembaga, organisasi yang lain, itu kalau orang tidak jaga jarak, orang tidak pakai masker, itu kalau dia kemudian sakit, maka bisa dipastikan dia diperiksa oleh dokter atau tenaga medis. Tetapi kalau itu terjadi pada orang Kementerian Agama, dia tidak hanya diperiksa oleh dokter, tidak hanya diperiksa oleh tenaga medis, tapi dia diperiksa oleh Inspektorat Jenderal, karena dia sedang melanggar instruksi Menteri Agama. Oleh karena itu, maka di semua kesempatan ini dijaga betul. Bukan saja ini soal kesehatan, bukan saja ini soal ketaatan kita pada pimpinan, karena ini menjadi perintah dinas, tetapi bagian dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemarin saya sampaikan pada saat siaran TVRI Semarang, sebagian bisa mengikuti, sebagian tidak, tapi bisa dicari di channel YouTube-nya Dialog di Semarang, di TVRI Semarang. Itu saya sampaikan betapa sekarang dunia itu melihat, dunia termasuk Saudi, melihat tempat lain itu dengan sangat mudah. Dan kalau kemudian ketika kita diberi kesempatan untuk berumroh saat pandemi, dan kemudian ditutup, dan kemudian dibuka lagi tetapi tidak untuk 20 negara termasuk Indonesia, maka salah satu yang dipotret adalah perilaku sosial keagamaan kita. Di Saudi, apakah itu di Makkah, apakah itu di Madinah, protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tapi di beberapa, tidak banyak sebenarnya, masjid-masjid kita, rumah ibadah yang ada di kita, pelaksanaannya tidak bagus, tidak berdisiplin. Ini dipotret oleh dunia, dipotret oleh Saudi, sehingga kita berharap potret yang mereka tangkap adalah potret yang baik. Ketika potret yang baik, harapannya tahun ini ada haji. Harapan lebih besar lagi, tahun ini ada haji dan Indonesia diizinkan untuk mengirim. Tetapi kalau tahun ini tidak ada haji, dalam arti tidak dibuka untuk kesempatan orang luar, ya kita tentu nambah sedih kita, karena tahun lalu sudah tertunda. Berlipat-lipat kesedihan itu kalau kemudian yang lain boleh berhaji, tapi orang Indonesia nggak boleh. Karena potret yang ditangkap oleh dunia internasional termasuk Saudi, kita berperilaku tidak disiplin. Jadi niati pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya itu bagian untuk membantu saudara-saudara kita
membantu keluarga kita yang sekarang sedang sangat merindukan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ini diplomasi yang tidak ringan Bapak dan Ibu, dan ini wanti-wanti Gus Menteri menyampaikan kepada kita semua agar kita sungguh-sungguh menjaga ini. Sehingga kalau kemudian kemarin tentang protokol 5M itu kita gencarkan, dan saya berterima kasih keluarga besar Kabupaten Semarang, Bapak Besar Madrasah Aliyah 1, masing-masing guru, masing-masing kita bikin tribun, kita sosialisasikan, kita bikin yel-yel, kita bikin lagu, dan itu harus tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga substantif. Di semua kegiatan dilaksanakan dengan itu. Apalagi nanti kita dihadapkan kepada kemungkinan dibukanya pembelajaran tatap muka. Tentu yang ada dalam bayangan kita, pikiran kita tidak seperti tatap muka ketika sebelum pandemi. Tatap muka yang terjadi ini adalah tatap muka new normal, kenormalan baru. Dulu orang itu begitu belum ada aturan, belum ada persoalan, itu orang itu dulu itu mau kemana-mana ya naik motor misalnya tidak perlu pakai helm. Tetapi sejak tahun 92 orang kemudian pakai helm. Itu namanya kenormalan baru. Yang namanya normal itu kalau naik motor pakai helm. Dan kemudian itu menjadi pembiasa untuk sekarang ini. Dulu normal itu nggak pakai masker, jabat tangan itu bersentuhan tangan. Sekarang yang namanya normal itu pakai masker, jabat tangan kalau perlu saja, dan itu pun hanya boleh bersinggungan kulit luar, pakai lengan. Bahkan yang terakhir itu dengan Pak Gubernur saya pakai sikut. Gitu. Saking pengen salaman, tetapi kita tidak bisa salaman normal. Begitu juga di dalam hal praktek-praktek pelaksanaan pembelajaran yang ada di kita. Maka nanti ketika itu sudah dibuka, ada hal-hal yang saya kira nanti Pak Palaman dan segenap Civitas Semarang Kabupaten Semarang untuk betul-betul memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan ini. Misalnya ketentuan tentang tsunami, koordinasi kita dengan Satgas, karena kita nggak pakai lagi istilah gugus, Satgas COVID di masing-masing kabupaten kota. Kemudian sarana prasarananya, kemudian tata laksananya. Paling lama nanti kita ikuti perkembangan terakhir, paling lama di madrasah 2 jam, diikuti oleh paling banyak separuh kelas. Yang masuk tetapi hanya 2 jam paling lama di sekolah. Yang masuk tetapi giliran, mungkin bisa shift pagi, shift siang, atau mungkin masuknya hanya Senin Kamis saja. Jadi yang satu masuknya Senin, yang satu masuknya Selasa, yang satu masuk yang di Rabu dan Sabtu, Selasa dan Senin dan Kamis, misalnya seperti itu. Nah, pola-pola seperti ini mesti kita pahami bersama. Tetapi tidak perlu mengeluh, karena mengeluh nggak menyelesaikan masalah. Kok piye-piye, ya sudah begini, hadapi saja. Hadapi dengan penuh semangat, tidak boleh lelah, dan kemudian kita tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau di masa normal kita dituntut untuk ketuntasan kurikulum, materinya mesti tuntas, kemudian capaian KKM-nya mesti tuntas dan sebagainya. Kalau cara belajar kita selama ini, setidaknya dalam 1 tahun ini kita cara belajarnya seperti ini, sudah pasti semua orang akan tahu bahwa ketuntasan kurikulum pasti tidak bisa diraih. Jadi kalau dulu semeter itu 100 cm, sekarang semeter itu hanya 60 cm. Jadi kalau sudah nyampe 60 cm dianggap sudah 100 cm. Ya tidak persis begitu, tetapi kita semua punya ukuran. Maka di dalam apa yang kemudian kita kenal sebagai kurikulum darurat, kita memastikan bahwa anak-anak ini ketika di rumah dengan pembelajaran yang kita berikan, entah itu materinya apa, tidak hanya soal materi agama, tetapi kita pastikan bahwa anak-anak itu di rumah dia sedang mempelajari dan mengamalkan agama dengan baik. Ketika dia ada di rumah, dia sedang membangun interaksi dengan keluarga dan lingkungan dengan baik. Ketika dia di rumah, dia bisa tetap berkegiatan yang produktif, tapi juga aman. 3 kunci itu yang menjadi sasaran sekarang dari kurikulum darurat itu. Kalau bisa tidak 60 cm, semeter itu 70 cm tentu lebih bagus. Kalau bisa 80 cm itu lebih bagus. Tapi jangan memaksakan yang akhirnya justru membahayakan. Dan kemudian ada namanya klaster madrasah, klaster KUA.
Jadi hari ini sudah ada kepala KUH yang dicopot jabatannya karena pelanggaran protokol kesehatan. Hari ini sudah ada kepala kantor Kementerian Agama yang harus digeser posisinya karena melanggar protokol kesehatan. Jadi kita serius betul memperhatikan ini. Karena urusannya bukan hanya soal berani atau tidak berani. Kalau soal berani tidak berani ya, wong mati itu urusannya Gusti Allah. Jadi buat sakit keras kayak apa, umurnya tua kayak apa, kalau belum takdirnya mati ya nggak akan mati. Begitu juga sehat atau yang mau sehat, jangan kok bayi lagi lahir itu bisa. Kalau kita hanya soal wani-wani mati itu, tapi kan kita diberi akal, diberi tuntunan untuk menjalankan itu. Begitu juga di dalam hal praktek keagamaan. Waktu awal pandemi saya masih menjabat kepala kantor di kota Surakarta. Datang pengurus masjid yang waktu itu menyampaikan dengan agak marah begitu kepada saya. Kenapa Bapak tutup masjid? Kenapa orang dilarang Jumatan? Kenapa orang dilarang tarawih? Saya sampaikan, enggak ada kita melarang. Lihat cari di surat mana Kementerian Agama melarang. Kita menghimbau untuk tidak dulu. Itu sama saja Pak, itu yang main-main kata-kata saja. Oh udah. Tapi Pak, ini kalau kita mau mencontoh Kanjeng Nabi, itu sholat itu harus lurus, rapat. Laki-laki harus ke masjid. Bapak percaya nggak dengan itu dia begitu? Saya bilang iya. Tapi kenapa Bapak larang itu orang datang ke masjid orang? Karena saya niru Rasulullah. Dulu niru Rasulullah begitu. Akan saya sampaikan. Taruhan, kalau taruhan itu nggak haram gitu. Tapi taruhan itu haram ya. Kalau nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita semuanya ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kita buktikan pilihan mana yang tepat. Kita menggunakan dalil itu jangan antum kromo. Mesti makan papan kalau kata orang Semarang. Kalau antum kromo rusak dari awal ini kita siar agama, dakwah agama ini. Coba kalau antum kromo, Nabi nggak akan hijrah. Nabi punya iskariman maupun syahidah. Ngapain mesti hijrah? Toh kalau saya menang di Makkah, saya mulia. Dan kalau ketika brand sama orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu, kafir Makkah pada saat itu, oh saya mati syahid. Kenapa Nabi kemudian lepas dari soal ini perintah? Di sekitar Nabi sudah banyak orang-orang hebat, mantan jaksa agung, ahli hukum adat, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh yang paling ditakuti di Mekah, gegemnya saja bisa menjatuhkan pedang. Jin saja nggak mau ketemu sama dia, kalau mau ketemu pilih bego. Didoakan khusus Kanjeng Nabi untuk bisa menguatkan Islam. Ya Umar bin Khattab, si singa pada pasir ada di sebelah Nabi. Yang punya mall, yang punya real estate, yang punya showroom mobil ada di sekitar Kanjeng Nabi. Namanya Abdurrahman bin Auf, namanya Utsman bin Affan. Satgas ini, satgas itu, Okam, Banser sudah ada di sekitar Nabi. Namanya Ali bin Abi Thalib, namanya Zaid bin Harits. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, ada di sekitar Nabi. Namanya Bilal bin Rabah dan yang lain-lain. Kuat Nabi. Brand belum tentu kalah. Meskipun dia belum tentu menang, tapi belum tentu kalah. Tapi kenapa Nabi memilih ini lepas dari soal perintah? Contoh, Nabi mencintai kampungnya, Nabi mencintai negerinya. Nabi tidak ingin ada pertumpahan darah di kampungnya. Nabi tidak ingin perang terjadi di negerinya. Lihat peristiwa perang Uhud. Ketika ada kemungkinan musuh dijebak di dalam kota, tetapi kemudian Nabi memutuskan kita perang di luar kota agar Madinah negerinya tetap aman. Kalau hari ini kemudian ada orang yang rela negerinya kacau, Nabi siapa yang jadi contoh? Nabi gak pernah mendoakan yang jelek-jelek kepada orang. Pada Nabi jauh. Lihat sebelum hijrah ke Yasrib, Nabi hijrah ke Taif, di kampung neneknya, dari ibunya, dari jalur ibunda Siti Aminah. Nabi ditolak di situ. Bahkan digambarkan malaikat yang tidak pernah punya emosi itu gregetan gitu. Pun Kanjeng Nabi tak belegi gunung sisa di pokoknya. Coba kalau Nabi kayak saya, khusus dulu, kayak nyel gitu. Kok Nabi biasa ya? Nah penuh kasih sayang dan hari ini hasilnya orang
Mekah, bahkan kita datang di Mekah ketika ada kesempatan, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Bisa ke Taif, jalan-jalan menikmati pemandangan, hawa dingin, sayuran, buah-buahan, kayak kita ke Kopeng, kayak kita ke Talaman, ada di Taif. Coba kalau waktu itu kan Nabi. Begitu juga ketika sedang beribadah. Jangankan untuk wabah, ketika hujan deras pun Nabi mengingatkan pada muadzin, ganti kalimatnya, solu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Kalau ada wabah di situ jangan masuk ke situ. Kalau ada wabah di dirimu jangan kamu keluar. Perintah kanjeng Nabi. Nah, kalau kemudian masa wabah kita pakai dalil masa normal pakai dalil masa wabah, itu kan kayak walik-waliknya dalil tamu dan tuan rumah. Dalil tamu dipakai tuan rumah, dalil tuan rumah dipakai tamu, kacau pertamuan itu. Karena tamu itu ad-duyuf kalau mayit, tamu itu kayak jenazah, manut ke tuan rumah, suruh duduk, suruh berdiri. Tapi kalau dalil itu dipakai oleh tuan rumah, kacau nggak? Tamu manut sama saya, ayo bisa saja. Itu isi belum pulas ya, salah dari tamu. Gitu. Kalau kamu manut sama tuan rumah, dapat pahala. Gitu. Tapi kalau tamu nggak manut sama tuan rumah, makruh minimal. Gitu. Bahkan bisa dosa. Ini kalau dalil walik-walik, dalil untuk sesama muslim dipakai untuk orang non muslim, dalil untuk non muslim dipakai untuk sesama muslim, kacau kafir. Dalilnya tuan rumah dipakai tamu, kacau juga. Karena dalilnya tuan rumah itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim, harus menghormati tamu. Tamu datang, saya tamu muslim kan, tahu kan ketika Nabi untuk menghormati tamu, ayo hormat kan. Kacau nggak kalau kemudian dalil wali-wali itu? Itulah yang kemudian dalam majeng kita itu kita sebut sebagai moderat. Moderat itu kafah, Islam yang kafah itu yang moderat. Yang kita temukan teksnya di dalam Al-Quran yang bukan berdasar pikiran orang yang pengen kenceng-kenceng ke kanan maupun kenceng-kenceng ke kiri. Periksa lagi Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan telah jadikan kaum muslimin itu sebagai umat yang moderat. Jadi yang justru berakar yang moderat ini, jadi moderat bukan barang baru. Moderat itu aslinya Islam itu yang seperti itu, yang rahmatan lil alamin, yang sejuk, yang damai, yang optimis, bukan yang sebaliknya. Kanjeng Nabi juga mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang tengah-tengah. Sehingga yang kemudian membawa wajah asli Islam di dalam wajah ekstrimnya ke kanan, munculnya ya radikalis teroris. Yang membawa Islam dalam wajah dari wajah aslinya ke kiri, ekstrim kiri, ya jadinya menjadi liberalis, menjadi sekularis, bahkan bisa menjadi ateis. Nah, yang kita lakukan adalah kita ingin, karena kita core kita adalah agama, maka kita memulai moderasi itu dari moderasi beragama. Agama sudah moderat, hanya gaya-gayaan kita saja yang kemudian menjadikan agama itu terbawa ke ekstrem kanan, ekstrem kiri. Jadi yang dimoderasi adalah cara kita beragama, yang karena faktor kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, sekarang agama bisa prasmanan. Ilmu pengetahuan dan informasi keagamaan kita bisa prasmanan. Kita bisa ngambil dari mana saja. Orang kemudian nggak tertib lagi belajar agama, dinjah-jah bahasa Semarangnya apa? Yang nggak urut gitu. Ambil suka-suka dia, loncat-loncat. Ya, kalau kita masuk di dunia maya tidak punya ilmunya, menjelajahi Google misalnya tidak tahu ilmunya, ya seperti orang naik gunung Merapi nggak ngerti ilmunya. Yang ngerti ilmunya indah sekali, bahkan bisa mengibarkan bendera di puncak Merapi. Tetapi yang nggak ngerti ilmunya, dia bisa tersesat di situ, di antara keindahannya Merapi. Bahkan dia bisa tidak hanya membahayakan dirinya, bisa membahayakan
orang lain kayak jadi aja podo kapal menurut gunung membayangkan tidak hanya membahayakan dirinya. Maka ini perlu ilmu. Maka saya nyuwun teman-teman di Mansatu Semarang ini untuk ayo kita bekali diri kita, lingkungan kita, terutama anak-anak kita dengan pemahaman yang baik terhadap keterbukaan informasi yang ada sekarang ini. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo khusus. Itu rumusnya. Kalau kita gampang gumunan, tahu informasi, kemudian kita gumunan, kita mudah digeret orang, mudah ditipu orang. So kagetan, gampang pedih, gampang panik. Gitu. Islam dalam kondisi bahaya. Masa depan Islam di Indonesia sedang terancam. Cari soal. Cari dunia maya. Nah, kita kan hidup di dunia nyata. Di dunia nyata, man kita tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus. Yang bagus man ini atau bangsa Indonesia? Indonesia bagus semua. Semua meningkat. Dulu orang dipaksa-paksa masuk madrasah. Tidak hanya man, tapi juga MTS dan juga MI. Saya kira Kabupaten Semarang nggak ada MI yang tutup, nggak ada. MI yang tutup nggak ada. Nggak ada Pak Kasih. Kok belum? Kayaknya salah. Tidak ada. Kita tolong ya. Tapi sudah ada nggak SP yang regrouping? Ada. Ini kondisi itu yang sudah kita hadapi. Nanti sebentar lagi SMP akan mengalami hal yang sama. Sebentar lagi SMA akan mengalami hal yang sama. Sekarang sangat mudah kita menemukan anak-anak SMA bahkan SMK di IAIN, di Stalin. Gampang sekali kita temukan lulusan mana SMA ini, SMK ini. Tetapi sekarang kita sangat mudah bisa menemukan anak madrasah aliyah ada di UI, ada di UGM, ada di Undip, yang lain. Loh kayak begini dikatakan Islam dalam kondisi masjid dengan dong lihat di kampung ini. Bandingkan dengan kira-kira 20 tahun yang lalu. Udah bisa sosoknya. Jadi serah pagi tadi belum sempat ngopi. Pagi-pagi udah dioyak sama Sarif. Ayo Pak berangkat. Saya tahu Kabupaten Semarang sekarang KPR-nya berapa Basnas Kabupaten Semarang per bulan atau per tahun. Provinsi Jawa Tengah per tahun 56 miliar. Sekarang orang bisa gampang kemudian kita bantu dengan dana zakat, kesadarannya tinggi. Antrian haji 28 tahun, lebih dari 800.000 orang di Jawa Tengah ini ngantri berangkat haji. Kalau ini bukan gambarkan Indonesia orangnya sejahtera, duitnya kayak karena kalau punya 25 juta nggak bisa daftar haji. Orang yang punya 25 juta itu ternyata soleh dan solehah karena duitnya orang itu kok kayak boleh tukar kan ya boleh. Buat tumbas kan. Tapi mau digunakan untuk daftar haji. Mau apa lagi? Kita punya pimpinan-pimpinan formal, apakah itu lurah, apakah itu camat, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Yang di situ ada sisi kekiaiannya, keulamaannya. Ya setidaknya kita punya wakil presiden yang ketua majelis ulama. Kita punya gubernur, wakil gubernur yang kurs, yang kiai, dan banyak tidak ada di satu titik. Dan sebagainya. Di ekonomi kita sedang bergerak di dua kaki, yaitu kaki konvensional dan kaki syariah. Perbaikan perbankan syariah dan kegiatan syariah luar biasa. Terus mau cerita apa lagi? Dikacaukan oleh dunia maya katanya masa depan agama sedang terancam. Loh katanya ada ulama yang dikriminalisasi. Ulama yang mana? Kriminalisasi yang mana? Tanya kepada ketua Muhammadiyah, tanya kepada ketua NU. Mereka tiap hari berdakwah, tiap hari melakukan bukan hanya ceramah, ya dakwah sosial, ya dakwah kesehatan, ya dakwah pendidikan. Dan mereka yang mengantarkan Indonesia sebelum merdeka mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Ada yang masuk penjara? Nggak ada. Kenapa? Ya karena yang didakwahkan hal-hal yang tidak kemudian menyinggung, bertabrakan dengan sisi hukum. Apakah kemudian mereka gagal? Enggak, mereka berhasil melebihi keberhasilan negara.
Kalau kita bicara dari sisi perjuangannya itu tadi, berapa banyak rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU, berapa banyak lembaga pendidikan NU, lembaga pendidikan Muhammadiyah, dan sebagainya. Jadi kadang kita diobok-obok oleh hal-hal yang moderat diawali dari pemikiran keagamaan yang moderat. Maka kemudian layanan kita menjadi layanan yang moderat, yang berkeseimbangan, sebagaimana nafas keagamaan kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Yung akhirat, yung dunya. Harusnya kita ini lebih maju dibanding saudara-saudara kita dari agama lain. Ibarat mau mencontoh, sebaiknya kita ini yang mencontoh Nabi Muhammad daripada Nabi Isa. Nabi Isa tentu juga dicontoh juga karena itu yang harus kita imani. Tetapi kalau kita mau mencontoh kanjeng Nabi Muhammad itu, kata Hermawan Kertajaya, omni. Kalau Nabi Isa mungkin lebih ke rohaninya, karena Nabi Isa no money, no sex, no power. Nabi Isa tidak pernah berdagang, Nabi Isa tidak menikah, Nabi Isa juga tidak memimpin negara. Tapi kanjeng Nabi Muhammad, ya money, ya seks, ya power. Nabi ya berdagang, Nabi yang membangun rumah tangga, Nabi yang memimpin negara. Harusnya kita ada di situ, berkeseimbangan. Kita nggak boleh pelit, tapi juga tidak boleh boros. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wal tabsutha dan sebagainya. Ya, berangkat dari situ maka kita ingin memberikan pelayanan yang melayani secara moral, menggunakan hak dan kewajiban, peraturan dan kebijakan, aturan regulasi dan polsek secara berkeseimbangan. Untuk kemudian kita bisa membuat satu lompatan-lompatan. Ya, kalau kita terjebak di dalam satu titik, kita akan sulit untuk bergerak cepat, apalagi melompat. Tadi di ruang transit saya sampaikan kepada para pemenang, kepada semua, untuk terus melakukan pembaharuan. Teman-teman para guru, saya minta untuk tidak takut salah. Lakukan inovasi, cara ngajar kita harus sudah berubah dari yang kemarin. Yang penting tidak melanggar aturan. Jadi kalau di kawasan abu-abu, di kawasan pinggir-pinggir, Anda boleh bergerak dengan leluasa. Sepanjang tidak sengaja, tidak niat untuk nabrak aturan. Saya dulu sekolah di madrasah aliyah, tapi madrasah aliyah saya bukan madrasah aliyah keagamaan. Saya sedikit tahu tentang agama. Tapi saya di fisika, lebih banyak saya sekolah saya di Man1 Solo. Itu saya masuk laboratorium dan tulisan yang paling besar di laboratorium itu luar biasa, menginspirasi saya. Trial and error, pernah dengar ini kan? Mencoba dan salah. Kan juga saya, kenapa tidak ditulis trial and sukses? Trial and error, mencoba dan salah, nanti pada titik tertentu trial and sukses. Tapi kalau kemudian kita takut dulu, wah nanti angel Pak, nanti mahal Pak, nanti saya nggak ada yang ikut Pak, nggak ada yang dukung Pak, ini ya bagaimana kita maju? Saya contohkan keberanian kementerian dan lembaga lain untuk menjawab kekinian yang ada. Kemarin saya diminta untuk bicara pengawasan dan pembinaan zakat untuk Basnas se-Provinsi Jawa Tengah di Bandungan. Saya sampaikan, perhatikan uang. Dulu orang nggak butuh uang, orang butuh beras. Kalau dia punya ayam, ayamnya bisa ditukar beras, nggak perlu uang. Kemudian orang ternyata ini kurang praktis, butuh lagi uang. Uang kemudian dicetak dari bahan yang berharga, dari emas dan perak. Dalam perkembangannya uang dicetak dari logam, dalam perkembangannya uang dicetak dengan kertas, dalam perkembangannya uang dicetak dengan plastik, dalam perkembangannya uang enggak lagi dicetak. Jadi dengan gajian masih terima uang? Enggak kan? Enggak ada lagi serah terima uang. Yang ada tiap tanggal 1 jam 12.00
HP kita yang bunyi, kelunting gitu. Kemudian keluar angka, dan kita senengnya gak karuan. Saya juga begitu di HP itu masuk, lumayan, 6 juta. Kan juga rotoke, tapi sama kakak itu kalau pernah saya kasih pengawas kode aja, enggak jam 10 gitu, kelunting namanya, kelong separuh. Kita sekarang tidak dibayar pakai koin. Kita dibayar pakai poin. Ada tantangannya banyak, tapi ini terus bergerak, terus berjalan. Salah satu inovasi haji nanti, living cost tidak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk kartu. Karena pedagang di sana lebih suka menerima pembayaran dengan kartu, insya. Dan begitu besoknya jadi saya tahu kalau ngisi HP itu tidak harus ditunjuk-tunjuk gitu, tombol-tombol gitu. Ternyata HP itu kawin kayak lebih bisa ngisi gitu. HP itu bisa ngisi juga. Aku berarti dia mau kawal gitu. Bisa pakai. Sekarang disebut hilang. Kalau nuruti pikirannya orang-orang yang tidak mau maju, ini masalah nanti. Nah kalau berarti kita nggak boleh nolong tetangga, motor kita nggak boleh dipinjam tetangga. Dan nanti kalau motornya dipakai orang lain, kalau gitu, nek mikir dulu kita kasih bawa juga sudah maju. Trial and lakukan perbaikan, berkeseimbangan antara regulasi dengan policy, dengan kebijakan. Nah, dengan begitu maka nanti kita akan berjalan dengan baik. Moderasi antara reward and punishment. Saya ini loh, dulu menghafal juz amma itu kan namanya lagi hafal. Dengan kan nanti dari guru rapal. Aku kan lumayan meskipun saya kasih lagi gitu. Tapi saya pernah hafal juz 30 gitu. Jadi begitu saya lihat ini anak ini, lu kok tidak hanya juz 30 tapi juz 1, 2, 3, 4 gitu. Loh kalau kemudian saya memberi reward itu kecil, itu sesuatu yang sepele remeh gitu. Nggak usah diberitakan hebatnya Pak Kakang gitu. Yang hebat ini anak-anak ini. Begitu juga kalau kemudian saya memberi reward kepada pegawai yang berprestasi, guru yang berprestasi, kepala madrasah yang berprestasi, nomor lumrah. Tetapi pemimpin Jawa itu di kanannya itu ada apa namanya? Payung, ada teken, ada tombak. Itu falsafah. Ya harus bisa mayungi, melindungi, bisa memberi guiding, memberi tekan yang baik agar orang-orang tekun itu bisa tekan. Tapi saya kira-kira tidak selaras, kemudian tidak sesuai dengan regulasi yang cocok. Berkeseimbangan antara reward dan punishment. Jangan salah, saya kemarin sudah menandatangani memberhentikan pegawai yang tidak moderat dalam hal beragama. Jadi itu gelem nopo gaji PNS gitu. Ini nganggep pemerintah itu kafir lebih. Wes masalahnya itu tentu terus langsung, tentu prosesnya pakai panjang dan dia punya hak untuk melakukan banding ke pegawai. Tapi sudah kita lakukan itu. Dan saya berharap tidak ada punishment yang saya satukan untuk teman-teman di mana satu Semarang menang Kabupaten Semarang. Tapi itu ono ya. Madrasah bareng ya ono. Terpaksa harus saya menandatangani. Ya gimana gitu. Tetapi saya pastikan itu dalam ranah moderat, dalam ranah berkeseimbangan. Saya tidak senang menghukum. Kalau ada yang tidak sesuai, akuntabel harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita sedang bergerak kepada akreditasi lembaga secara birokrasi. Kalau kita akreditasinya sudah sampai di apa, Pak maksud? Akreditasi madrasah kita A itu kalau di kantornya Pak Nurdin itu namanya BBBM. BBBM itu A. Bisa madrasah itu di apa namanya, di akreditasi langsung A itu bisa kan? B dulu ya. B dulu. Oh bisa. Tetapi di kantornya Pak Nurdin nggak bisa langsung A, harus B dulu. B jalan 1 tahun di akreditasi lagi, kemudian baru A. Nah, B itu namanya WBK, wilayah bebas dari korupsi.
Jadi sekarang 15 satker kita termasuk 3 madrasah aliyah negeri 1 Salatiga, madrasah aliyah negeri 1 Jepara, dan madrasah negeri 2 Kudus. Nanti gilirannya Man 1 Kabupaten Semarang. Untuk kita bercerita tentang akuntabilitas kinerja kita. Kanwil sedang dinilai 11 kabupaten kota se-Jawa Tengah juga sedang dinilai tentang itu. Kita sedang ingin menceritakan kepada dunia reformasi birokrasi di Kementerian Agama itu berjalan dengan baik. Sudahlah, kenapa kita ini sudah 75 tahun merdeka kok enggak segera jadi negara sejahtera, enggak segera jadi Indonesia yang raya ini? Padahal kita kaya raya luar biasa. Banyak sebabnya, dan salah satu sebabnya adalah birokrasi. Selama ini birokrasi kita brengsek, birokrasi kita korup, birokrasi kita lambat, birokrasi kita gayanya seperti gaya majikan yang ingin dilayani. Dan itu ingin kita rombak semuanya. Kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan, karena birokrasi sebagai penyelenggara negara, dia yang paling gampang-gampang. Kita ini olinya untuk mesin itu. Jadi kalau olinya itu sudah seret, olinya sudah nggak jalan, ya mesin sebagus apapun mesin nggak akan jalan. Ini mesin yang lain bisa jadi, itu mungkin wis aus, mungkin wis belinya itu duplikat KW2, KW3, tapi kalau olinya bagus masih bisa jalan. Maka kita sungguh-sungguh kita berserius untuk mendandani birokrasi kita. Dari birokrasi nanti teman-teman tahu akan kita jelaskan. Ada 8 area perubahan, mulai dari aturannya diganti, strukturnya diganti. Hari ini sudah ada 8 jabatan di Kanwil yang kita kosongkan. Pejabatnya sekarang nggak punya jabatan, karena jabatannya hilang. Agar birokrasi. Kemungkinan nanti bidang-bidang akan kita gabung. Jadi mungkin nanti Bimas Islam dengan Haji kita gabung jadi satu. Biar sedikit pejabatnya. Tapi kepala kantor masih ada, Kak Kanwil masih ada. Minimal nanti tinggal kepala kantor saja untuk nangani semua. Dan kalau nggak ada kepalanya, dia malah menakutkan. Jadi bagian dari kesungguhan kita, keseriusan kita untuk mendandani birokrasi kita harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Jernih. Tadinya mau saya tulis J apa E apa itu kesuwen, waktunya nggak panjang, kemudian kemudian jernih itu transparan, jernih itu tidak keruh. Jangan suka memancing di air keruh, jangan membuat sesuatu yang sejuk, yang bening menjadi keruh. Maka tadi Pak Masud sampaikan kalau ada persoalan, saya lebih senang persoalan itu diselesaikan di internal. Nggak usah dibawa ke Kemenang, apalagi dibawa ke Kanwil. Ujung-ujungnya kalau sampai Kanwil pasti mau merah, ujung-ujungnya sudah. Gitu. Tetapi kalau kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang sifatnya inovasi, sepanjang tidak nabrak aturan, saya akan di sebelah penjenengan, saya akan backup penjenengan. Nggak usah diunggah. Misalnya Pak Masul bisa tanya kepada Kepala Man Kendal, dia digugat, masuk pengadilan, diadukan ke gubernur, diperiksa kejaksaan. Saya bilang, sepanjang sampai tidak melanggar aturan, saya tidak ada disampaikan. Kebetulan jaksanya di kelas saya, dia bilang kepada saya, "Pulang Mas, saya akan masuk di mana?" Masuk. Selesai bukan karena pertemanan, bukan. Tetapi karena yang dia lakukan masih dalam ranah yang dibenarkan. Jadi komite ya, nggak perlu takut-takut. Jadi katanya mau BPK nggak boleh, yang nggak boleh itu korupsi, urunan boleh, yang nggak boleh itu maksa, nggak boleh itu menentukan. Apalagi kemudian ada cerita kemarin, kalau belum bayar sekian ijazahnya ditahan. Jangan, kalau perlu nanti cek Pak, masih ada berapa ijazah tahun-tahun lalu yang masih ada di sini. Kalau perlu kita antar, saya itu namanya jenengan antar ke rumah-rumahnya. Nggak ada untungnya juga kita nahan ijazah orang. Jadi kalau kita punya program bisa kita tawarkan, siapa yang kita bikin masjid di Kanwil, nggak usah bikin, sudah siapa yang mau ikut silakan, yang nggak ikut nggak apa-apa. Ya bukan eling-eling kok, gitu. Maksud eling-eling itu salah gitu. Tentu yang ikut, saya bilang terima kasih sih, saya ikut ya meneng lah, ya kurang meneng. Maksud waktu dulu dengan bisa bantu, maksud dia bilang dia malah kayak lorong-lorong gitu. Paling yang bantu saya bilang nggak dulu, ini hal yang wajar gitu. Masa kayak begini, yang jernih, transparan, jelas.
Dimanapun ada masalah, jangankan kalau di kantor yang anaknya ngomong kayak gitu, anaknya dia anaknya ngomong, anak kita saja, itu mau masalah di keluarga kita, wis milih-milih gitu. Wujud jenengan kan jenengan yang milih-milih gitu. Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang ada masalah. Memang hidup perjalanan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Mengayomi, Kementerian Agama hadir untuk semua. Tidak hanya untuk satu golongan. Negara ini hadir bukan untuk mayoritas. Negara ini hadir bukan untuk minoritas. Negara ini hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia. Kita Kementerian Agama, bukan Kementerian Hindu, bukan Kementerian Islam, bukan Kementerian Kapolri, Kementerian Agama. Semua agama, semua pemeluk agama, lembaga-lembaga agama kita layani sama, kita layani dengan adil. Kita ayomi semua. Begitu juga kita punya kader-kader, adik-adik kita, anak-anak kita yang baik, kita bina, kita ayomi mereka untuk pada saatnya menggantikan kita sebagai generasi penerus, menjadi kepala madrasah, menjadi pengawas, menjadi kasih, menjadi kepala kemenang, menjadi kakanwil, dengan cara kita ayomi anak-anak yang baik. Caranya jangan biarkan mereka salah, jangan biarkan mereka dimakan malas. Harus kemudian kita bimbing, kita kasih guiding yang baik, asih asuh, agar kemudian lahir generasi-generasi yang lebih baik dibanding dengan generasi kita. Saya kira itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf tidak bisa panjang karena saya sudah melewati 10 menit dari waktu yang diberikan ajudan. Mohon maaf kekurangannya, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Oh ya, selamat hari ulang tahun ke-41. Mabrur Al-Fatah, mudah-mudahan keberkahan untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Semarang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian info kali ini. Sampai berjumpa dalam info Kemenang Bumi Serasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.